Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mas Rahmansa Fadilah SPDI, mahasiswa PPI PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 031425711218 pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Swasta At-Taufik Medan kelas 5 dengan materi hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Bapak, hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca seperti biasa, yaitu membacakan Asmaul Husna. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya
kehidupan telah berhenti atau beriman kepada hari akhir. Nah, ayo anak bapak lihat di buku di halaman 157. Ya, halaman 157. Sudah. Nah, di situ kita lihat sama-sama ada gambar 7.1 ketika kehidupan terhenti atau telah berhenti. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu meyakini adanya hari akhir dengan benar. Nah, kemudian menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. Kemudian menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar, menjelaskan makna kalimat tarji dengan benar. Dan yang kelima, menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar, membuat peta konsep perjalanan di hari akhir secara berkelompok dengan benar. Nah, nanti kita buat kelompok, buat peta konsep. Oke? Nah, kemudian, di situ di halaman selanjutnya, di halaman 158 ada peta konsep. Nah, itu ada peta konsep kita nanti kita buat satu persatu sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian ada lagi gambar 7.2 di halaman 159, yaitu setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Nah, ini yang Bapak sering bilang ke kemarin. Umur tidak ada yang tahu, ya kan? Mau tua, mau muda, ketika sudah waktunya menghadap Allah, maka kita harus siap untuk menghadap Allah. Yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin. Oke, kemudian di situ di halaman selanjutnya ada makna hari akhir. Nah, apakah kalian pernah melihat bencana alam? Pernah nggak anak bapak yang melihat bencana alam? Pernah. Ayo, salah satu contohnya siapa yang sering melihat bencana alam? Gimana ya? Apa itu? Longsor. Longsor, ya longsor juga termasuk itu bencana alam. Siapa lagi? Apa lagi? Ayo. Banjir juga termasuk bencana alam. Ya, nah, itu juga termasuk banjir, gunung meletus, gempa bumi. Nah, itu termasuk bencana alam. Yang kita pasti ada tulisan dari bukumu seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, dan banyak lagi yang lain. Nah, hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Itu arti hari akhir. Apa hari akhir itu? Hancurnya alam semesta beserta isi. Ayo ingat itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau bahkan ada orang tua kita menanyakan apa sih hari akhir itu? Hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, harus paham kamu. Ini udah mulai bapak ini. Sudah mulai tahu. Nah, kemudian ada lagi di situ pengertian beriman kepada hari akhir. Nih, pengertian kita beriman kepada hari akhir. Nah, apakah kalian sudah mengetahui yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Jika belum, mari kita simak penjelasannya. Nah, itu dia. Itu ada di buku. Nah, oke, nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Yakin kita. Contoh iman kepada Allah, yakin kita Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Apa bisa jawab? Ayo. Bukti Allah itu ada apa? Karena adanya. Iya, alam semesta dan semua isi-isinya. Itu makanya kita yakin sama Allah. Kan gak mungkin ada manusia yang bisa menciptakan danau toba. Ada manusia yang bisa buat danau toba? Ada. Kalau ada ya kan, bapak pun mau lah buat danau toba di rumah. Ya kan, jadi gak jauh-jauh. Sana lagi kita dekat rumah kita buat.
itulah dia adanya Allah. Nah, kalau adanya hari akhir apa yang kita rasakan? Ya, terjadinya bencana di mana? Tanda-tanda hari akhir salah satunya. Ya, makanya harus kita persiapkan. Oke, ya, kemudian, nah tanda-tanda hari akhir. Nah, ada beberapa macam tanda-tanda hari akhir. Itu seperti digambar bencana alam, bagaikan kiamat dari kita. Kalau kita yang kena, alam besok. Ya, makanya jauh-jauh dari kita, sehat-sehat kita. Nah, kemudian kiamat terbagi dua di buku mulia. Ada kiamat sugro, yaitu kiamat sugro apa artinya? Kiamat kecil sugro yang paling mulia. Kiamat sugro. Nah, yaitu kiamat kecil. Nah, kemudian ada kiamat kubro. Kubro itu kiamat Besar. Nah, kiamat besar itu apa, Pak? Yang tadi apa tadi? Hancurnya Alam semesta. itu ada kiamat besar. Kalau kiamat kecil contohnya yang seperti dibilang Raffi, dibilang Dewi, itu contoh kiamat kecil. Apa pengertian kiamat kecil? Hanya terjadi di satu tempat. Contoh, gempa bumi yang kemarin kalau kau belum lahir zaman dulu, zaman bapak masih sekolah tsunami. Nah, itu hanya terjadi di satu tempat aja. Di Indonesia yaitu di Aceh. Di Medan hanya kena gempanya saja. Luar biasa itu. Bapak masih SMP. Ngeri. Macam-macam orang banyak bercerita. Ada yang 7 meter, 9 meter, kita siapkan iman takwa kita hanya kepada Allah. hanya itu sholat. Jangan melawan aja sama orang tua. Bantu orang tua. Oke, dah. Kemudian kiamat kubro tadi yaitu hancurnya alam semesta. Nah, satu lagi yang kiamat untuk diri dia sendiri, itu kiamat apa bagi dia? Diri dia sendiri. Wah, diri dia sendiri yang mengalaminya. Kematian. Kiamat juga bagi dia. Kalau bagi dirinya itu kematian yang datangnya pasti. Cuma kita nggak tahu kapan. Oke, nah, kemudian ada tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datang hari kiamat. Nah, coba dulu, baca dulu, siapa bisa baca? Ayo, yang mau baca, ayo, Kaila dulu. Oh, Kesya, ayo Kesya, kuat. A. Munculnya berbagai fitnah. B. Banyak bermunculan nabi palsu. C. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. D. Perbuatan riba banyak terjadi. E. Anak yang durhaka kepada kedua. Nah, di sini ada tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Ada beberapa. Coba ayo yang bisa baca dulu. Oke. A. Munculnya berbagai fitnah. B. Banyak bermunculan nabi palsu. C. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. D. Perbuatan riba banyak terjadi. E. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Iya, terima kasih kepada Kak Kesya sudah membaca. Nah, lihat kemarin, perhatikan. Nah, ini ada tanda-tanda. Tengok tanda-tanda ini ada nggak di zaman sekarang? Kita yang merasakan, coba kira-kira ada nggak? Ada. Ini udah bahaya, kita udah warning. Apa itu? Munculnya berbagai fitnah. Banyak. Ya, nggak usah lagi sebut satu-satu, udah paham lah kita. Nah, kemudian bacanya muncul nabi palsu. Oh, banyak aku nabi. Wih, ngeri. Aku nabi, aku ketemu malaikat Jibril. Wah, seram kita ya. Nah, kemudian apa? Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Berani orang bersumpah. Contoh aja lah kita di kalangan kita berkawan dengan ada saya sumpah demi Allah. Wah, ya, dah. Kemudian apalagi perbuatan riba banyak terjadi. Banyak adalah macam cerita kita riba. Ngeri. Tahu riba itu mengambil keuntungan sepihak, ngeri. Contoh apa?
ngerilah pokoknya. Agak takut bawa menyinggungnya. Oke ya. Nah kemudian anak yang durhaka kepada orang tua. Anaknya mama yang lagi sholat ditunjangnya. Karena apa? Karena permintaannya tak dituruti. Ngeri kita. Nah kalian jangan meminta ya. Baik-baik sama orang tua. Kita semua di kalian semua anak bapak dibangga jadi orang tua. Gimana kalau anak kita durhaka kepada kita nanti? Ngeri kita. Capek-capek kita sekolah kan, atau anak kita melawan. Nah kalian mumpung masih anak, jadilah anak yang baik yang patuh kepada orang tua. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak kalian juga patuh kepada kalian sebagai orang tua. Nah kemudian dari sini ada yang kedua, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Ini besar yang jelas. Ayo siapa yang bisa baca? Oke Dewi silakan. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat antara lain: A. Terbitnya matahari dari sebelah barat. B. Munculnya Dajjal. C. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. D. Turunnya Imam Mahdi. E. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. F. Munculnya binatang melata di bumi. G. Munculnya durhan atau awan debu asap di timur dan barat. H. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Oke, terima kasih kepada Kakak Dewi. Nah, tanda-tanda hari besar kiamat nanti. Ini salah satunya. Nanti kita lihat di dalam video kita. Kita lihat nanti. Ya'juj Ma'juj ada surga. Kemudian apa lagi? Muncul Dajjal ada. Turunnya Nabi Isa nanti juga. Terbitnya matahari juga. Itu tanda-tanda. Dan nanti kalaulah misalnya kamu pas di zaman kamu besar datanglah hari kiamat itu, ini kamu sudah paham. Kalau kamu melihat matahari terbitnya bukan lagi dari sebelah timur, melainkan dia terbitnya dari sebelah barat, kamu sudah tahu. Sudah antisipasi, sudah pernah diajarkan, diingatkan. Maka apa yang kau laksanakan, ingatlah hanya kepada Allah. Nah kemudian muncul Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa, baru ada Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, yaitu namanya Dabbatul Ard. Nanti kita saksikan. Dabbatul Ard itu ada beberapa macam hewan yang ada di tubuh. Kalau tidak silap Bapak itu di YouTube dijelaskan oleh salah satu ustaz, ada yang tanduknya seperti tanduk rusa. Bahunya yang dari belakangnya ini seperti bahu unta. Terus ekornya kalau nggak salah gitu. Ada juga yang macam babi. Kata dia. Tengok nanti kita lihat nanti. Oke? Nah, itulah dia yang untuk saat ini bisa kita sampaikan. Mari kita saksikan nanti videonya. Besar kiamat itu ada 10 katakan. 7 terjadi pada masa umat Islam ini masih ada di dunia. 7-nya terjadi pada masa umat Islam masih hidup. Ini kan bakal meninggal semuanya. Kita semua bakal meninggal nih serta nanti, ya. 7-nya akan terjadi pada umat Islam. 3-nya akan dialami oleh orang-orang kafir dan hidup setelah itu. Singkatnya saya sampaikan dulu. Tanda besar kiamat yang pertama adalah Dajjal muncul. Dajjal ini yang pertama. Yang kedua, ya, setelah Dajjal muncul, Nabi Isa akan turun. Dalam Al-Quran ada. Seandainya kita bedah ini satu-satu, dia sudah diangkat dan ulama-ulama ahli tafsir bahkan Rasul Isa disuruh oleh Allah bahwa Nabi Isa di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah dengan jasad. Kerjanya apa? Membunuh Dajjal. Hanya Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal. Siapapun di muka bumi ini tidak ada yang bisa membunuh Dajjal. Hanya Nabi Isa. Yang kedua, tanda besar kiamat yang ketiga, 3 terjadi di periode yang keempat ya. 3 tanda besar kiamat terjadi di periode keempat di sini. Ini yang keempat, yaitu keluarnya manusia-manusia yang super biadab dulu yang dikurung oleh Zulkarnain. Dalam Al-Quran ceritakan ini. Namanya Ya'juj dan
Ini manusia loh. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Serigala bermain-main dengan seekor domba yang berpecah, yang terpencil. Ya, bahkan anak kecil bermain-main dengan ular yang sangat berbisa dan tidak apa-apa. Intinya, tidak apa-apa. Masa-masa aman itu nanti dekatnya tidak apa ya. Tidak ada lagi peperangan. Cuma kata Rasulullah, jumlah wanita ketika itu dibandingkan jumlah laki-laki 1/50. 1 laki-laki 50 jumlah wanita. Entah pikir saat itu boleh jaminan enggak? Kenapa? Karena manusia bangsa itu sudah penuh imannya bahwa zaman sudah sangat dekat. Malah mungkin pikiran itu berlebih. Ya, wanita yang paling banyak. Yang laki-laki gimana perginya? Akan kita jelaskan nanti pada periode keempat. Akan banyak menjadi kemajuan masalah laki-laki di dunia. Insyaallah diperlakukan nanti ya pada periode keempat. Baik. Jadi tanda besar kiamat yang keempat itu terjadinya pada periode yang kelima. Tanda besar kiamat yang kelima. Oke, anak-anak bapak semua, tadi kita sudah melihat videonya. Ada tanda-tanda ayat-ayat yang tertulis juga di buku kita, Ya'juj dan Ma'juj. Tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, sekarang kita bapak akan bagikan tugas yaitu kelompok. Kita nanti membuat peta konsep. Nah, kemudian nanti kita kumpulkan supaya kita tahu bagian-bagian dari mana, dari awal dari akhir itu mana bagian. Tadi sudah bapak kasih ada untuk LDK kita atau lembar kerja kita. Nah, di situ ada 3 pertanyaan, yaitu mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Apakah akibatnya jika kita tidak beriman kepada hari akhir? Bagaimana sikap kita atau kalian terhadap orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Oke, yang nomor 1, siapa bisa jawab? Oke, Kisha. Pak, menurut saya, nomor 1, untuk meningkatkan ketakwaan dan mempersiapkan diri menghadapi akhir kehidupan. Oke, aplaus dulu untuk teman kita. Oke, yang kedua. Oke, yuk yang kedua. Menurut saya, nomor 2, manusia akan merasa bebas dengan aturan bahkan prinsip bebas yang akan dijalaninya. Iya, terima kasih kepada kakak Lauria. Tepuk tangan lu. Oke, yang ketiga. Oke, Bapak Menurut Rafi. saya mengajaknya untuk beriman kepada hari akhir. Iya, mantap. Iya, itu dia tadi ringkasan kita. Ya, kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini yaitu hari akhir. Ayo sama-sama kita siapkan diri kita, karena semua yang kita punyai pada saat ini yaitu tidak abadi. Kita semua ini akan kembali kepada Allah. Perbanyaklah amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita nantinya kembali kepada Allah, dapat masuk ke dalam surga Allah. Amin. Mungkin sekian pelajaran hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.